Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1179 berjudul Nerona Imu Turun. Yang mana ya, chapter kali ini ditemani dengan cover request yang kita bisa lihat temanya Ace, Otama, dan Yamato membawa anak babi hutan dalam perjalanan ke lahan basah. Dan chapter kali ini diawali dengan komentar editor yang berkata apa yang direncanakan Imu. Dan benar, chapter kali ini ya melanjutkan hal yang ada di chapter sebelumnya soal Imu yang berniat minggat dari Marijoa sendirian. Dan niatan dari Imu tersebut langsung dibantah oleh Gorosei lainnya. Oi, Great Imu, apakah aku tidak salah mendengar? Jangan bilang kau ingin pergi ke Elbaf sendirian. Tolong pertimbangkan kembali soal dirimu yang akan turun ke dunia bawah itu, Imu. Lalu Garling masuk ke ruangan otoritas tempat Gorosei yang ada saat ini. Dimana di situ ya Garling berjalan sambil berkata, ini bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Kau tahu berapa lama tanah suci dapat dipertahankan dalam kondisi seperti ini? Kembalinya Samrock tampaknya telah membantu kekacauan ini. Tetapi kita sombong karena berpikir kita dapat dengan mudah menghentikan penduduk dunia bawah dari menggunakan teknik kelaparan terhadap kita. Apa gunanya pemimpin yang bahkan tidak mampu memberikan makan pasukannya sendiri? Prioritas kita seharusnya adalah menggabungkan kekuatan militer yang dibutuhkan untuk menegaskan dominasi global, bahkan markas besar angkatan laut sebelumnya. Dimana ya lagi intensnya Garling berbicara, tiba-tiba Deden musinya bergetar, menyala, dan muncul teriakan, "Oi Garling, mana makanannya? Ini bukan kayak hidup seorang Tenryubito." Terlihat Yok di panel berikutnya merengek-rengek kelaparan, tapi Garling bilang kepada Yok, "Kukira sudah kukatakan kepadamu Yok, kalau saat ini tanah suci itu menghadapi kekurangan pasokan pangan. Apakah Anda tahu salah satu yang mungkin dapat memecahkan kekuatan ini itu adalah Mother Flame. Jadi jika kau benar-benar ingin hidup seperti Tenryubito pada umumnya, cepat dan hasilkan energi." Tapi Yok di panel berikutnya pula terus merengek bahwa ini tidak seperti bagian yang telah disepakati. Lalu Garling di sana berkata kembali, beberapa orang mungkin mengklaim bahwa Vegapunk yang asli berpihak pada pemberontak ini. Jadi anggap saja ini sebagai hukuman penembusan dosamu. Lalu ya di halaman berikutnya Garling duduk bersama dengan para Gorosei lainnya, dan di sana Garling berkata, satu bencana demi bencana dan semua ini dimulai setelah Nika muncul kembali. Apakah kita harus menganggap ini hanya suatu kebetulan semata atau memang semua ini tidak terhindarkan? Tapi di sana Jupiter berkata dalam kasus ini, Imu, Anda seharusnya tidak meninggalkan Kastil Pangea. Izinkan kami mengirimkan para laksamana angkatan laut ke Elbaf sebagai gantinya. Tapi kemudian Botak Nusjuro berkata di sana, itu tidak akan berhasil. Pertimbangkan semua insiden lainnya yang saat ini telah terjadi. Tangan kita saat ini terikat. Namun Warkuri tetap ngotot di sana, bahkan sampai berdiri ya berkata kepada Imu, dalam kasus ini kita harus sekali lagi. Sampai akhirnya Imu berbicara di sana dan berkata kepada Warkuri, Warkuri, ini bukan sekedar kebetulan, kesombongan, kemalasan, kelalaian, kebanggaan. Kau harus menyingkirkan semua kebodohan ini sekarang juga. Semua ini tidak terhindarkan. Lalu kita melihat di halaman berikutnya Imu mulai mengingat hal-hal selama ini yang terjadi. Mulai dari adegan Rox yang berkata, aku akan kembali. Lalu juga panel di mana eksekusi Roger yang berkata, coba cari itu. Lalu ya di panel lainnya Imu mengingat kejadian-kejadian yang membuatnya berkata, sepertinya Neptune memiliki putri yang lahir. Buah iblis itu dicuri. Apakah ada sesuatu di Elbaf? Kita sudah mengetahui siapa kapten bajak laut di kabut itu. Itu adalah Loki, putra Harald. Dia dilindungi oleh Shirohige. Siapa dia? Monkey D. Luffy. Siapa itu? Marshall D. Teats. Nefertari the Lily.
Joy Boy, Davy Jones, apakah kalian semua masih menyiksamu? Aku ingin Vivi. Lalu Shin kembali ke masa sekarang ya. Imo bersiap menggunakan Abyss untuk meninggalkan tanah suci dan pergi ke Elbaf. Dan Imo di sana berkata pula, itu sudah dimulai sejak lama. Dan di halaman berikutnya Imo berkata, tanah suci ini kuserahkan kepada kalian. Sementara di saat yang sama kita melihat para Gorosei terus berkata, Great Imo, jika kau pergi ke dunia bawah itu. Tapi kita bisa melihat kemudian dengan cepat Garling berkata di sana, kita tidak punya wewenang untuk melarang ini. Mars bilang, tapi lalu Warkuri berkata di sana, Great Imo, jika kau meninggalkan kastil ini. Sementara Botak Nasujuro berkata di sana, itu bukan sesuatu yang harus ditanyakan saat ini. Lalu Jupiter berkata pula, The Great One Imo sudah mengambil konsekuensinya dan sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan yap, Imo menghilang dari Marijoa alias sudah pergi pakai Abyss-nya. Kemudian kita beralih ke Elbaf di New World. Shin beralih ke sana, terlihat di desa barat sangat panik. Terutama Gert ya, dimana Gert berkata di sana, oi Hairudin, Stenson, coba lihat ini. Salah satu iblis ini mencoba untuk menyatu kembali. Dan Hairudin bilang, jadi dia masih hidup. Dan Zoro terlihat berpikir di sana. Sementara Gert kembali berkata di sana kalau dia bingung dan berkata juga kalau tubuhnya seperti magnet dan itu mengerikan. Dan Sommer yang sedari tadi kesal berteriak kalau yang aneh itu kau kocak. Oi, mereka memanggilmu Gert kan? Aku akan mengingat itu dan aku berjanji akan membuatmu dan memberikan kematian yang mengerikan. Dan benar ya, di sana si Gert masih memainkan tubuh Sommer. Sementara di sisi lainnya, Goldberg memperlihatkan jantung Sommer di sana dan berkata, aku pikir kalian harus melihat ini. Dimana itu membuat Hairudin kaget. Apa ini jantung besi? Sementara Zoro dalam mode berpikirnya di sana berkata, kurasa kalau aku menghancurkan ini, apakah dia masih bisa menyatukan dirinya kembali? Dan perkataan Zoro itu ya membuat Sommer kepanikan, bahkan panik minta ampun. Sementara di dekat sekolah Warlus kita melihat di sana Franky mencoba membangunkan Usopp dan Brook yang tepar. Dan Franky berkata di sana, oi kalian berdua bangunlah. BTW tulang kalian pada patah nih. Mau sekalian aku ubah kalian jadi cyborg? Dan perkataan Franky tadi itu ya membuat Usopp dan juga Brook sadar. Momen ini ya. Sementara itu ya, Jinbe di sana berteriak menanyakan di mana Chopper. Dan Sanji di dekat pohon yang ada di sana menggantung Killingham 3 bagian tubuhnya seperti daging potong. Dan jelas hal itu membuat Killingham murka, marah besar dan berkata, aku tidak akan lupa namamu Sanji dan sebaiknya kau mengingatku. Dimana Sanji yang sambil menghisap di sana bilang, aku sudah melupakannya. Lalu ya, di panel berikutnya kita melihat kondisi dari Gunko yang masih membeku. Kemudian di halaman berikutnya Shin beralih ke tempatnya Luffy dan Loki dan Ragnar yang saat ini tiba di sekolah Warlus. Dan tampaknya mereka mempertanyakan kondisi sekolah Warlus saat ini dan berkata, apakah seseorang membekukan sekolah ini? Dan Lilith di sana berkata, tidak sepenuhnya, hanya saja energi dari api yang membakar sekolah ini telah dihisap. Lalu di panel berikutnya, Loki dan Luffy serta Ragnar yang udah jadi tupai di sini mendapatkan makanan di sana, di mana Loki berkata pula, ya, ini benar-benar gagal. Semua persediaan makan siang sekolah sekarang jadi keras seperti batu dan tidak berasa. Sementara Luffy di sana yang masih lemas sambil makan pula. Luffy di sini menariknya sempat memikirkan orang lain ketika makan. Ini aneh. Dimana Luffy berkata, kita harus memberikan sebagian ini kepada Usopp dan yang lainnya. Tapi Loki di sana bilang, fokus saja untuk membuat tubuhmu kembali normal. Kemudian di panel berikutnya Luffy bertanya kepada Loki, oi Loki,
seseorang yang kau bekukan tadi itu apakah dia mati? Dan Loki menjawabnya sambil menunjuk Ragnir. Dia hanya terbeku, jadi harusnya dia nggak mati. Tapi mereka hanya bisa dicairkan oleh Ragnir di sini. Mereka tidak akan bisa kabur bagaimanapun juga. Jadi santai saja kali. Apakah? Kemudian di tempat lainnya atau tempat Nami berada yang sedang mencoba memadamkan api yang tersisa di sana, kita melihat Nami dan Zeus tampak menyadari sesuatu yang aneh di depan mereka. Lalu tiba-tiba trap, sebuah benda hitam jatuh dari langit di dekat kastil Aurus. Lalu pula hal yang serupa muncul di sisi lingkaran lainnya di berbagai tempat di sana juga, bahkan termasuk di desa barat. Kemudian di langit itu muncul pentagram raksasa tepat di atas kastil Aurus. Bahkan mungkin lebih tepatnya itu berada di seluruh desa barat termasuk kastil Aurus. Tentu saja itu jadi kepanikan semua orang yang ada di sana. Sementara rombongan Nami yang ada di sekolah Warlos melihatnya dari kejauhan, bertanya-tanya tentang apa itu. Walaupun di sana Sanji bilang, "Tenang Nami-san, aku ada di sisimu." Dimana kejadian aneh mulai terjadi. Rumah-rumah dan pohon-pohon yang berada dalam lingkup lingkaran tadi itu ya berubah jadi hidup. Mereka tertawa jahat. Bahkan ada salah satu pohon di sana menumbuhkan sayap. Kemudian di halaman berikutnya, satu sambaran percikan hitam muncul tepat di atas kastil Aurus. Dan itu juga berbarengan dengan haki raja yang terpancarkan begitu pekat dan legam. Yang mana ya itu jelas membuat anak-anak di desa barat pada pingsan seketika. Sementara giant dewasa di sana mulai panik. Bahkan Chopper langsung memeluk Zoro di sana. Dan Zoro berkata, "Ini haki raja." Sementara itu Loki dan Luffy yang berada di sekolah Warlos melihat dari kejauhan, menyadari sesuatu datang dari kastil. Dan mereka juga bilang ini adalah haki raja yang sama seperti makhluk tadi sebelumnya. Dan yap, kemudian di halaman berikutnya Shin berada di kastil Aurus, tepat sekali berada di atas pentagram itu. Dan Imu berdiri di sana, tapi di saat kemudian Imu tersungkur dan batuk darah sembari tubuhnya bergetar di sana. Tapi di panel berikutnya kita juga bisa melihat ada percikan hitam muncul dari tubuh Imu. Bahkan tampak ada sepasang sayap mulai muncul dari belakangnya. Dan duar, terjadi ledakan di kastil yang menghancurkan salah satu pilar. Dan jelas itu membuat Jarul, Dori, Brogy kaget dan mempertanyakan soal itu. Lanjut di halaman terakhir pada chapter kali ini, di halaman sangat epic, halaman ganda, suasana di Elbaf yang begitu mencekam hadir di sana bersama dengan Killingham dan Sommer yang menyadari kedatangan The Great One. Dan Sommer bahkan bilang, "Dan jangan katakan kepadaku kalau dia datang ke sini sendirian." Sementara kita bisa mendengar juga para giant di sana bilang ada sesuatu di puncak kastil Aurus. Dan jreng, kita melihat itu adalah Imu dalam wujud perubahannya. Dan seperti inilah wujud dari Imu tersebut ya. Dan di sini juga kita melihat kotak perkenalannya. Sosok ini adalah salah satu pendiri 20 kerajaan yang menciptakan world government. Kekuatannya atau ability-nya Devil Fruit. Sementara untuk julukan namanya adalah King of the World Saint Nerona Imu. Dan chapter kali ini diakhiri dengan komentar editor yang berkata, "Admin telah turun." Dan ya, bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Lalu kalau menurutku, setelah melihat dan juga membaca seluruh isi dialog daripada chapter 1179 ini, pertama mungkin jawaban dari siapa yang membakar Marijoa atau siapa yang membuat Marijoa seperti itu atau disebut sebagai lautan api, kemungkinan paling besar yang saat ini presentasinya itu jatuh kepada Tenryou Bitot itu sendiri. Dan kalau kalian ingat video kita yang ini, kita juga menaruh asumsi yang sama bahwa kalau bukan Dragon, kalau bukan Kurohige, kalau bukan yang lainnya ya pasti ulah Tenryou Bitot itu sendiri. Suspek keempat, Tenryou Bitot itu sendiri.
Yap, banyak dari kalian yang mengatakan mungkin saja penyebab utama daripada kebakaran yang terjadi di Marijoa itu karena ulat Tenryubitot itu sendiri. Sebab kita tahu ya, terakhir kali mereka diperlihatkan mereka itu kelaparan atau rebutan makanan, dan kita semua tahu mereka yang egois akan bisa menjadi sesuatu yang anarkis. Sehingga banyak dari kita semua menduga apakah mungkin kebakaran itu terjadi karena mereka demo. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Karena begini, karena Samrock yang mengurusinya, dan kita perlu ingat di chapter-chapter sebelumnya, jika ada Tenryubitot yang berulah, itu yang turun tangan atau bisa mematikan mereka itu adalah Holy Knight, dan Samrock yang mengurusnya. Jadi seharusnya ya itu tadi ya, kerusuhan ini disebabkan oleh Tenryubitot yang kelaparan. Kemudian kalau kita berbicara soal konsekuensi atau hal apa yang mungkin terjadi jika Imu meninggalkan pulau atau Kastil Pangea, itu mungkin ya masih tanda tanya yang sangat besar ya. Cuman aku kepikiran benar-benar bahwa mungkin Imu saat ini sedang mengalami penyakitnya Usopp, yaitu penyakit jika datang atau turun ke pulau baru. Sehingga apakah selama ini Usopp sedang mendeskripsikan kondisi Imu bahwa dia punya penyakit ketika mendatangi suatu pulau? Dan apakah ini juga akan menjawab bahwa kenapa selama ini Im Sama bahkan mungkin antek-anteknya tidak bisa menemukan Laugh-Tale karena hal itu juga? Ya, untuk detailnya kita akan bahas di video yang berbeda ya. Cuman untuk saat ini itu dia yang kupikirkan. Kemudian ya di chapter ini juga mungkin sejak spoiler lebih tepatnya, banyak dari kita semua atau ya menganggap kalau ini adalah bukan tubuh aslinya Imu, atau dengan kata lainnya ini bukan sesuatu hal yang asli alias wadah, dan ya orang banyak berasumsi seperti itu. Cuman kalau emang itu adalah suatu wadah, aku cuma berharap kalau itu bukan wadah alias emang asli. Kenapa? Kita lihat aja ciri fisik daripada Imu ini, kita akan bisa menaruh teori lainnya. Inilah asal usul dari rasnya Kaido dan Yamato yang waktu di Wano Kuni kita kan sempat dengar kalau ada ras Oni, you know ya. Jadi gue berharap ini tubuh asli bukan wadah, karena akan jadi menarik teorinya disangkut pautkan dengan Yamato dan Kaido yang ras Oni tadi itu ya. Selain soal Yamato dan Kaido, jika Imu itu asli tubuhnya, ini akan jadi cukup menarik dan nyambung juga dengan teori penyakit Usopp tadi itu. Karena sekarang aku jadi kepikiran, mungkin ini alasan detail kenapa Sartun waktu di Egghead sempat melarang untuk Elbaf atau bagi yang tidak bisa ke Laugh-Tale. Pokoknya saat ini aku benar-benar kepikiran, yang intinya adalah aku lebih percaya atau lebih yakin kalau itu tubuh asli daripada wadah perwadahan. Cuman kalau wadah, yang kuharapkan juga kalau wadah ya itu tubuhnya Joy Boy. Karena setidaknya di Aquano juga kita tahu King suku Lunarian itu mengenali sosok Joy Boy. Di gua harap tubuh ini kalau emang wadah itu Joy Boy. Tapi kalau bukan Joy Boy, maka satu-satunya paling masuk akal saat ini, dan jika ini wadah, itu adalah hasil eksperimen yang dilakukan di Pangazat. Yap, dengan kata lainnya, wujud Imu saat ini itu adalah hasil eksperimen dari tubuhnya King dan Kaido waktu dieksperimenkan di Pangazat. Kemudian hal menarik lainnya dan tak sedikit fans mulai membahasnya itu adalah terkait soal penampilan Imu itu sendiri ya. Maksudku, di sini banyak fans yang mulai menilai, wah ini mah jatahnya Zoro, yang gelap-gelap musuhnya Zoro. Ya, ini gak tahu ya apakah Zoro akan ikut andil di sini. Maksudku, saat ini yang paling kuat dan berpotensi bisa ngelawan Imu saat ini di desa barat atau di dekat Kastil Aurus itu cuman Zoro, bener dah, cuman Zoro. Sehingga apakah Zoro sebelum Loki dan Luffy tiba di desa barat, Zoro sempat mengambil bagian terlebih dahulu? Jika iya, tentu saja chapter mendatang itu akan sangat menarik. Dan selanjutnya, dan poin terakhir yang paling menarik itu adalah soal kemampuan Imu yang di sini ditulis sebagai Devil Fruit. Yes, kemampuannya adalah Devil Fruit. Jadi pada intinya, asal usul semua kekuatan daripada seseorang user boy bisa apakah dari Imu semua, karena kemampuan asli Imu adalah Devil Fruit. Ya untuk saat ini kita nggak tahu ya lebih detailnya bagaimana dan bagaimana. Cuman tentu saja ini akan jadi perdebatan. Tapi minggu depan libur sehingga
perdebatan ini masih bisa jadi lebih panjang. Dan sampaikan pendapat kalian dan sampai ketemu di next video, karena besok yang kita akan lebih detail untuk membahas hal-hal menariknya dan juga teori-teori ataupun kemungkinan. Jadi di sini sampaikan pendapat kalian ya. Next kita akan bahas di sesi komentar ataupun yang lainnya.